Banyak orang bertanya ke saya begini, "Dok, mah itu bisa sembuh total atau selamanya kambuh-kambuhan?" Jawabannya tidak sesederhana iya atau tidak. Tapi, kabar baiknya, mah bisa terkendali dan bahkan bisa tidak kambuh bertahun-tahun. Hari ini saya akan jelaskan dengan bahasa paling sederhana agar Anda benar-benar paham apa yang terjadi di tubuh Anda. Pada sesi podcast kali ini, kita akan membahas sebuah pertanyaan klasik tentang lambung yang hampir semua orang pernah rasakan. Apakah mah sebenarnya bisa sembuh total? Untuk menjawab ini, kita harus paham dulu mah itu apa, jenisnya apa saja, dan apa penyebab sesungguhnya. Di masyarakat, semua rasa tidak nyaman di perut bagian atas disebut mah. Padahal secara medis, mah bisa berarti beberapa hal, yaitu gastritis, peradangan pada dinding lambung, dispepsia, gangguan pencernaan yang bikin perut perih, kembung, cepat kenyang, GERD, asam lambung naik ke kerongkongan, luka lambung atau tukak lambung. Jadi, ketika orang bilang, "Mah saya kumat," sebenarnya penyebabnya bisa beda-beda. Inilah kenapa tidak ada satu jawaban untuk semua orang. Sekarang kita jawab pertanyaan utamanya. Mah jenis tertentu memang bisa sembuh total. Contohnya gastritis karena makan pedas atau asam berlebihan, gangguan lambung karena stres, dan luka lambung akibat obat anti nyeri tertentu. Jika penyebab utama dihilangkan dan gaya hidup diperbaiki, dinding lambung bisa pulih total dalam beberapa minggu. Tapi ada juga jenis mah yang cenderung kambuh-kambuhan, seperti GERD, dispepsia fungsional, dan gastritis kronis karena infeksi H. pylori. Kenapa? Karena faktor pemicunya biasanya bukan satu hal saja, ada campuran pola makan, hormon stres, gaya hidup, bahkan anatomi tubuh seseorang. Jadi kesimpulannya, mah bisa membaik total. Tetapi, tidak semua jenis mah bisa hilang permanen tanpa diatur gaya hidupnya. Namun kabar baiknya, kita bisa membuatnya tidak kambuh bertahun-tahun, bahkan terasa seperti sembuh total. Banyak pasien heran kenapa mahnya gampang sekali kambuh padahal sudah minum obat. Ini beberapa penyebab tersembunyi yang paling sering saya temui. 1. Pola makan tidak teratur. Lambung memproduksi asam setiap hari. Kalau perut kosong terlalu lama, asam mengiritasi dinding lambung. 2. Stres. Ketika stres, tubuh meningkatkan produksi asam lambung. Makanya, banyak orang merasakan mah saat ada tekanan pekerjaan atau masalah rumah tangga. 3. Kebiasaan kecil yang merusak lambung. Minum kopi berlebihan, makan gorengan tiap hari, telat makan, makan pedas setiap malam, minum teh saat perut kosong, dan tidur setelah makan. Satu kebiasaan mungkin tidak terasa, tapi jika dilakukan setiap hari, lambung jadi gampang meledak. 4. Infeksi H. pylori. Bakteri ini menyebabkan mah kronis dan hanya bisa disembuhkan dengan antibiotik khusus. Bagaimana mah bisa membaik total? Setidaknya ada 4 pilar perbaikan mah. Kalau 4 ini dilakukan, mah yang kronis sekalipun bisa pulih sangat baik. 1. Atur pola makan. Jangan telat makan porsi kecil tapi sering, hindari pedas berlebihan, kopi berlebihan, makanan yang berminyak. Kurangi makanan asam seperti cuka, sambal botolan, dan jeruk jika sedang kambuh. 2. Perbaiki rutinitas harian. Jangan langsung tidur setelah makan, beri jeda 2-3 jam, hindari makan porsi besar di malam hari, dan kurangi rebahan setelah makan. 3. Kelola stres. Ini sering diabaikan, padahal salah satu pemicu terbesar mah. Kamu bisa mengelola stres dengan cara atur napas, olahraga ringan, istirahat cukup, kurangi overthinking. 4. Terapi obat yang tepat. Jika mah sudah lama kambuh, maka kamu bisa mengatasi dengan obat penekan asam lambung, obat pelindung dinding lambung, antibiotik H. pylori jika terbukti positif. Dengan kombinasi gaya hidup plus obat yang tepat, banyak pasien yang akhirnya tidak pernah kambuh lagi berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Jadi, apakah mah bisa sembuh total? Bisa. Tapi tergantung jenisnya dan pola hidup Anda. Yang pasti, mah bukan penyakit yang harus Anda derita seumur hidup. Dengan pemahaman yang benar, pengaturan makan yang baik, dan pengendalian stres, lambung bisa pulih luar biasa. Jika mah Anda sering kambuh, jangan putus asa.
Atur ulang gaya hidup Anda pelan-pelan dan konsultasikan ke dokter jika sudah mengganggu aktivitas. Sampai di sini pembahasan kita hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, sudah memberikan like dan subscribe di channel ini. Semoga Anda sehat selalu.